Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing mengenai cara mengejan yang baik dan benar. Kenapa sih kita harus mengetahui cara mengejan yang baik dan benar ini? Karena kebanyakan ibu bersalin itu mengejan tidak pada waktunya. Nah, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembengkakan pada sekitar daerah itunya ibu, teman-teman. Dan juga akan mengakibatkan pembesarnya daerah sekitar kepala bayi, teman-teman. Ya, walaupun memang tidak berbahaya, tetapi lebih bagusnya kita mengontrol agar tidak mengejan tidak pada waktunya. Nah, waktunya itu kapan sih? Waktunya itu pada saat sudah pembukaan lengkap, sudah pembukaan 10 cm. Ketika pembukaan masih 5, 6, 7, sampai 9, itu tidak boleh mengejan. Nah, tapi kan ini mules, pengen ngejan gitu kan, kayak pengen pup, tapi nggak bisa pup, jadi gimana? Jadi kan cuma bisanya ngeden. Nah, teman-teman bisa dialihkan kepada kegiatan yang positif. Apa aja kegiatan positifnya? Ya apa aja. Yang pertama itu bisa dilakukan pijat oksitosin kah oleh keluarga atau suami. Itu akan mengurangi rasa sakit yang ada di dalam diri teman-teman dan juga meningkatkan kontraksi, jadi mempercepat adanya pembukaan, teman-teman. Seperti itu. Nah, yang pertama itu pijat oksitosin bisa ya. Nah, yang kedua teman-teman bisa napas, buang pelan-pelan, dan sugestikan hal-hal yang positif terhadap diri teman-teman. Seperti itu, bahwa teman-teman itu bisa sanggup gitu. Terus yang ketiga, kalau misalkan untuk orang yang Islam ya teman-teman bisa baca-bacaan istighfar, subhanallah, seperti itu. Jangan malah ke mengejan itu. Kita bisa kita bisa mengalihkan rasa ingin mengejar itu ke hal-hal yang positif. Karena teman-teman sekarang banyak banget ibu-ibu yang melahirkan itu dengan teknik relaksasi, dengan teknik yang bahkan rasa nyerinya itu lebih berkurang, teman-teman, gitu. Tidak dengan jerit-jeritan, tidak dengan mengejan-ngejan, tidak. Terus ada juga sekarang ya, kalau misalkan teman-teman suka tiktokan ya teman-teman tiktokan saja, tidak apa-apa. Karena banyak banget juga ya di bidang novel gitu kan, bidan milenial. Nah, beliau menerapkan teknik itu tiktokan, padahal si pasien itu pembukaan 7. Ya emang nggak berbahaya, emang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa teman-teman, selagi diperhatikan, selagi dipantau oleh bidan gitu kan, di situ ada bidannya, ya tidak apa-apa, dilakukan aja. Yang penting teman-teman bisa enjoy dan juga ya tidak terlalu merasakan kesakitan, juga tidak merasa ingin mengejan gitu. Itu semua akan bisa teralihkan seperti itu. Atau kalau misalkan nih teman-teman suka make up, teman-teman bisa make up gitu kan. Di TikTok juga banyak ada, saya pernah lihat ya, orang pembukaan berapa ya? Pembukaan mau 10 gitu kan. Dia make up gitu kan sambil mengalihkan rasa sakitnya gitu kan, rasa sakit ingin mengejar, nggak apa-apa make up. Saat bersalin nggak apa-apa tampil cantik. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke tips cara untuk mengejan yang baik dan benar. Yang pertama itu kita atur posisi dulu. Atur posisi bagaimana teman-teman ingin melakukan persalinannya senyaman mungkin. Apakah dengan cara miring kiri kah, atau jongkok kah, atau bagaimana. Itu senyaman mungkin teman-teman ya. Yang kedua itu dagu ditempelkan ke dada seperti ini gitu ya. Yang ketiga itu mata teman-teman ya mengarah ke perut ya. Matanya jangan jelalatan kemana-mana, diarahkan ke perut. Dan juga jangan merem, hindari mata merem, itu berbahaya kalau misalkan merem ya. Karena kan ngejen merem, apalagi kalau matanya minus, nanti berbahaya ke penglihatannya. Jadi itu makanya kalau misalkan orang yang bersalin itu harus diperhatikan ketika matanya minus. Tidak boleh lebih dari 5 minusnya. Kalau enggak ya biasanya itu disesar.
seperti itu. Nah, yang keempat, teman-teman, kedua tangan menarik paha ke arah tubuh kita gitu, ke sini, ke arah tubuh kita ditarik. Itu teman-teman, itu membantu untuk lebih cepatnya penurunan bayi. Jadi tangannya jangan ngejambak suaminya, jangan pegang ke bed, tapi pegang ke pahanya, dilingkarkan ke pahanya gitu ya, gitu. Nah, terus ngedennya juga teman-teman, ngedennya jangan ditahan, tapi dikeluarkan, dan juga harus sampai ke bawah gitu. Jadi kebanyakan gitu kan, ibu bersalin itu mengejannya itu tertahan di perut sehingga tidak keluar, tidak adanya kemajuan persalinan, tidak adanya penurunan gitu kan, tidak adanya maju gitu. Nah, itu karena ngedennya salah gitu teman-teman. Jadi ngedennya itu jadi ke bawah gitu teman-teman. Nah, terus juga ada yang mengejannya itu keluar tinja teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan kita bersalin terus mengedan dan yang keluarnya bukan baby gitu kan, yang keluarnya bukan anak tapi malah tinja, ya itu sudah hal yang biasa-biasa saja. Jadi teman-teman jangan pernah malu gitu kan kalau yang keluarnya tinja, dan itu sudah merupakan tugasnya bidan gitu kan. Kalau misalkan ada yang bersalin itu keluarnya tinja, ya harus dibersihkan juga gitu. Nah, lalu sebenarnya kalau misalkan teman-teman keluarnya tinja itu ya bener kan ke bawah, tapi harusnya ya yang keluarnya itu baby gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengedan itu yang keluar adanya kemungkinan penurunan bagian terendah bayi, yang sehingga akan bayi lahir gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian tips and trik dari aku gitu kan, dari saya, yang saya teman-teman diambil sedikit-sedikit ilmunya lah ya. Dan juga ya teman-teman, kalau misalkan belum waktu yang ngeden, jangan ngeden dulu, karena nanti misal teman-teman udah ngeden aja dari pembukaan 5, itu ketika pembukaan 10 tenaga teman-teman akan habis. Dan juga teman-teman jangan takut untuk melahirkan, karena proses persalinan ini merupakan proses yang alamiah teman-teman. Seperti contohnya orang sakit jiwa, mereka bisa lahiran sendiri teman-teman, tanpa dibantu oleh bidan ataupun yang lainnya, karena memang pada dasarnya melahirkan ini merupakan proses alamiah teman-teman, akan lahir dengan sendirinya gitu. Bedanya kalau misalkan sekarang kan memang harus diwajibkan dengan bidan, dan juga tidak boleh melahirkan di rumah karena resiko-resiko yang sangat tinggi itu. Minimalnya itu melahirkan di bidan praktek mandiri atau di puskesmas. Teman-teman, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.